Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad. Bersama dengan rekan satu kelompok saya, yaitu ada Marcelia Anggiriani, ada Ahmad Yusuf Rocky, dan Tritia Fahada. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami kembangkan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengolahan citra. Adapun judul yang kami angkat adalah deteksi anomali tekstural pada gambar generatif AI menggunakan CNN dengan arsitektur Efficientnet B2 dan implementasinya itu menggunakan Google Colab. Nah, di sini di halaman awalnya, di paling awal kita harus mengimpor dan menginstal library yang kita butuhin untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, di mana di sini setelah kita menjalankan aplikasi kita dan menginstal library-nya, setelah berhasil, kita lanjut ke sel download dan ekstrak dataset. Di mana pada bagian ini kita mengekstrak dataset kita dalam bentuk zip menjadi ke dalam sebuah folder, yang dimana ada dua folder, yaitu folder dataset train dan folder dataset test. Setelah kita udah download dan ekstrak datasetnya, kita lanjut ke load dataset dan speed datanya hanya yang diambil itu 6.000 data. Nah, di sini kita ambil datanya 6.000. Nah, kemudian di sini ditemukan ada 100.000 data, kemudian dibagi ada 4.320 untuk data training, ada data validation sebanyak 1.080, dan data test sebanyak 600. Dan di mana ada dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas fake dan kelas real. Selanjutnya di sini kita ingin menampilkan hasil dari gambar yang AI dan non-AI dari dataset yang kita udah pakai. Nah, di sini ada hasilnya, di mana ada data real. Di sini ada contohnya. Kemudian di bawahnya ada data fake-nya, ada data realnya ini, di atasnya lagi ada data fake-nya. Nah, ini ada sebanyak 10 data untuk sebagai contohnya. Nah, setelah tadi kita udah ambil datanya dan kita tampilkan, nah kemudian kita jalankan yang namanya itu data augmentation, dan contoh visualisasinya. Nah, di sini kita ambil contoh satu gambar yang diaugmentasi, di mana di sini diaugmentasinya dia gambarnya itu di flip, di rotate ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Nah, ini hasil dari si augmentasinya. Nah, selanjutnya, setelah dia dilakukan augmentasi, kita lakukan yang namanya itu pre-processing dan batch. Nah, jadi di sini datasetnya itu kita siapin untuk kita training. Nah, setelah kita udah siapkan datasetnya, udah kita pre-processing, nah kemudian di sini kita buat model Efficientnet B2-nya. Oke, setelah kita buat model Efficientnet B2-nya, di sini kita lakuin training. Yang pertama itu ada training baseline tanpa optimization Adam. Jadi kita gunakan si SGD. Tujuannya itu agar kita tuh tahu hasil akurasinya itu ketika menggunakan Adam optimization dan tanpa menggunakan Adam optimization itu mana yang lebih tinggi. Nah, di sini yang pertama kali kita training menggunakan SGD dengan sebanyak 3 epoch aja. Nah, akurasinya itu mencapai 83% dan ada eh, loss-nya itu 37%. Nah, kemudian di sini eh sorry, tadi ini ada 86%. Kemudian kita lakuin training dengan Adam pada stage pertama. Jadi kita menggunakan pada bagian Adam optimization itu menggunakan dua stage. Jadi ada step pertama, ada kedua, ada stage kedua nanti menggunakan si fine tuning. Nah, pada training menggunakan Adam optimization stage pertama, itu kita menggunakan sebanyak 7 epoch. Nah, itu hasilnya itu ada 85%. Nah, jadi nanti semakin banyak epoch yang kita gunakan, hasil akurasinya juga akan jadi lebih tinggi. Nah, di sini lanjut kita ke stage kedua dan menggunakan fine tuning. Nah, di sini hasilnya itu mencapai 86% sebanyak 5 epoch. Nah, kemudian di sini setelah kita menggunakan data training modelnya, kita ingin menampilkan perbandingan dari data yang dari tadi training menggunakan SGD dan menggunakan Adam Optimization. Nah, di sini setelah kita jalankan, di sini ada ketahuan. Jadi ketika menggunakan SGD, itu validation akurasi itu mencapai 86%, validation loss-nya itu 33%. Dan di sini ketika menggunakan Adam Optimizations, pada stage kedua dia mencapai 86%,
dan validation loss-nya itu mencapai 32%. Nah, selanjutnya, di sini setelah tadi kita udah training modelnya dan kita udah menampilkan hasil dari akurasi trainingnya, di sini kita ingin model itu memprediksi dulu. Eh, Dia bisa prediksi yang benar dan salahnya yang mana aja gitu. Dan seakurat apa. Nah, di sini, di contohnya itu, nah di sini dia berhasil benar ada gambar anjing ini, dia berhasil benar gambar fake, ada gambar kodok di sini, dia berhasil, ini real. Nah, di sini juga ada gambar kodok. Nah, kemudian di sini dia salah prediksi. Nah, di sini itu hasilnya itu adalah fake gambarnya, tapi diprediksi sama modelnya itu adalah real. Ini juga dia hasilnya adalah fake, tapi diprediksi sama modelnya itu masih real. Oke, lanjut. Setelah tadi kita menampilkan hasil prediksinya, di sini kita ingin menampilkan hasil dari confusion matrix dan klasifikasi reportnya. Nah, di sini dari hasil klasifikasi reportnya, hasilnya itu eh, akurasi itu mencapai 89%. Dan juga di sini eh, ada confusion matrix yang sudah ditampilkan dari dataset kita yang training tadi, dan ini hasil dari prediksinya. Oke, jadi hanya segitu dari hasil prediksi ataupun aplikasi yang sudah kami buat menggunakan Google Colab untuk prediksi eh, gambar AI menggunakan model CNN dan efisien B2. Sekian dan terima kasih.